Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini bareng Nagita Slavina. Lawi 100 kali. Oh, kata 100. Kak Rani, yeay. Jadi Kak, kemarin kan itu sempat kita singgung ya sedikit, sempat heboh ada berita public figure lah kita bilang ya, selebgram yang kecelakaan terus menderita spinal cord injury. Sebenarnya kita nggak mau sempat ngebahas beliau, tapi kita ngebahas tentang spinal cord injury itu sendiri gitu ya, sehingga teman-teman mungkin akan tahu informasinya, lebih paham ya. Jadi kita berusaha ngejelasin sesederhana mungkin sehingga teman-teman tahu itu gimana, terus komplikasinya apa, apakah bisa sembuh ya penyakitnya atau sebagainya. Jadi kalau spinal cord injury ini kan baru-baru ini ya kita tahu, maksudnya hits-hitsnya kita tuh dulu nggak spinal cord injury, trauma med spin ya kalau kita belajarnya. Tapi sekarang kan untuk saraf itu kan bagusnya bahasa Inggris ya. Jadi spinal cord injury ini yang sering dikenal orang, atau nama sederhana itu trauma medula spinalis atau sering disingkat dengan trauma med spin, adalah injury pada spinal cord, terjadi trauma di medula spinalis kita gitu, sehingga mengakibatkan rusaknya medula spinalis. Jadi terjadi apa trauma ini? Mengakibatkan rusaknya saraf gitu. Kalau saraf kita kan ada saraf bergerak ya, motorik. Terus ada saraf-saraf untuk kita merasakan adanya perabaan, ada dicubit terasa sakit, itu namanya sensorik. Dan juga ada saraf yang dinamakan ini saraf organ dalam kita, saraf otonom. Kita bisa bernafas, itu namanya saraf otonom. Bisa terganggu di semuanya gitu sih, bisa motoriknya doang, bisa sensoriknya doang, tergantung gejalanya. Tahu dari mana tuh? Nanti tahu dari pemeriksaan. Itu kan kalau dari kasus yang terjadi itu karena adanya benturan ya, jadi secara fisik itu kan trauma gitu ya Kak ya, karena adanya benturan yang keras yang mengenai bagian tulang belakang, tempat saraf itu menjalar gitu ya. Jadi kan secara normalnya medula spinalis itu kan saraf pusat juga ya, termasuk saraf pusat, tapi bentuknya itu panjang, bentuknya silinder. Beda sama otak. Otak itu dia mengisi bagian kepala kita kan, bentuknya seperti bulat gitu. Sedangkan medula spinalis ini adalah saraf di punggung kita, bentuknya panjang atau silinder gitu. Karena organ ini sangat penting, pasti Allah menciptakannya dengan pelindung yang sangat kokoh gitu. Tulang punggung kita ini sebenarnya kan bentuknya bulat. Jumlahnya itu ada 33, dibagi menjadi 5 daerah. Daerah leher, daerah punggung, daerah pinggang, daerah panggul, dan panggul bawah. Sarafnya itu kan dikelilingi oleh tulang ya. Nah, di antara tulang 1 dan tulang yang 2 itu ada cakramnya. Jadi, kalau kita lompat, kalau pekerja ngangkat berat itu kan itu nggak kenapa-kenapa ya. Karena ada itu pelindungnya gitu. Makanya, kalau misalkan trauma sehingga mengakibatkan itu tertekan atau mengakibatkan cedera pada medula spinalis, tekanannya itu harus dengan tekanan yang kuat. Trauma medula spinalis atau spinal cord ini, injury bisa karena trauma, bisa karena non-trauma. Traumanya ya bisa kecelakaan, tusukan, atau tembakan. Sedangkan non-trauma bisa karena infeksi, misalkan infeksi saraf pusat gitu ya. Ada kanker, jadi kanker di daerah itu gitu. Terus yang ketiga, biasanya pada orang-orang yang udah usia lanjut, itu kan kropos ya tulang belakang. Kropos tulang belakang, terus jatuh tiba-tiba, ya bisa mengakibatkan cedera juga di medula spinalisnya. Fungsi utama medula spinalis itu tuh untuk komunikasi. Jadi apapun yang diperintahkan otak, jadi kita bisa gerak. Misal nih, normalnya kalau misalnya ada di lantai, ada paku, aku nggak boleh nginjak. Kita menghindarin ya, melompat nih kan. Tapi kalau udah rusak nih spinal cord kita tahu itu ada paku dan kita tahu itu kita harus lompat. Tapi karena udah keputus, tangan kita nggak bisa gerak, komunikasinya itu udah nggak ada lagi, nggak ada gerakan yang perifer, anggota gerak kita gitu. Spinal cord ini juga sepanjang tulang belakang kita ya, dari leher sampai ke bagian bawah. Jadi kalau letak tinggi itu di cervical, nah di cervical 4 lah ya istilahnya, itu letak tinggi. Sedangkan di cervical 4 ke bawah itu tuh letak rendah. Nah kalau di cervical yang kenanya di leher itu biasanya lumpuhnya di semua, jadi ke bawah ini lumpuh gitu. Yang normal berarti ke atas, ke bawah ini lumpuh,
nggak bisa gerak, tergantung dia itu parsial atau total kerusakan medula spinalisnya. Kalau parsial mungkin hanya motoriknya aja gitu, tapi kalau misalkan total, motorik, sensorik, otonom gitu. Contoh kasus selebgram ya yang terjadi, dia kan letak tinggi ya, dia kan di C4 gitu. Jadi coba lihat. Iya, jadi dia tidak bisa bergerak, kaki tangannya lumpuh. Dia nggak tahu kalau dia udah BAB. Dia nggak tahu kalau dia udah kencing gitu. Makanya dia memakai pampers atau pakai selang kencing. Khasnya dari spinal cord ini, selagi dia kena paling atas, bawahnya langsung lumpuh semuanya. Misal nih, kenanya nggak di leher ya sih, bagian punggung, misalkan torakal 4 gitu. Berarti kan dia hanya segini doang, tangannya masih bergerak. Tergantung lagi, lesinya itu bisa semuanya atau setengahnya. Maksudnya medula spinalisnya itu tertekan, jadinya rusak semua, kayak putus, atau cuma setengah doang yang terganggu. Kalau setengah, apa yang terkena bisa motorik, bisa sensorik doang, atau otonom. Bisa jadi motoriknya aja, tapi BAB-nya masih bisa gitu. Saraf untuk mempersarafi bagian kencing dan bagian BAB kita kan di daerah panggul ini ya gitu. Biasanya kalau misalnya cederanya di sini, tangannya kan masih bisa gerak, nafasnya masih bagus gitu kan. Mungkin kakinya masih bisa gerak, cuman setengah aja gitu. Tapi mungkin otonomnya udah rusak. Jadi balik lagi, saat pasien itu tabrakan, kita curiga trauma medula spinalis, kita tuh harus tahu ini grade-nya berapa. Ada namanya nanti itu klasifikasi Asia ya. Jadi setelah pasien dengan spinal cord datang dalam 24 jam, kita harus sudah tahu dia klasifikasinya apa. A, B, C, D, atau E. E ini normal. Kalau A, ini itu transeksi total namanya, maksudnya rusaknya medula spinalisnya total. Motorik, sensorik, dan otonomnya itu gangguan semua gitu. Kekuatan ototnya berkurang. Jadi dengan adanya klasifikasi ini kita bisa menentukan satu, tata laksana selanjutnya, butuh operasi segera atau enggak. Yang kedua, kita bisa menentukan prognosisnya, apakah bisa sembuh ataukah enggak gitu. Kalau kita sudah curiga adanya gangguan spinal cord, itu tuh kan kita harus melakukan MRI ya. Karena kan yang namanya saraf itu punya golden time. Ya, di bawah 8 jam. Yang pertama, dia harus mendapatkan injeksi steroid atau antiinflamasi dosis tinggi. Ya kan? Itu harus dalam 24 jam tuh harus dapat. Jadi kita injeksi, nanti ada maintenance-nya, ada loading dose, ada maintenance-nya. Nah, yang kedua, kita harus lakukan klasifikasi. Jadi harus cepat ketahuan, oh ini itu karena ada golden time-nya gitu loh. Kan dia dislokasi ya lehernya karena trauma medula spinalis. Jadi harus segera dihilangkan nih dislokasinya biar tidak menekan medula spinalisnya, biar medula spinalisnya itu nggak bengkak. Kalau bengkak kan makin rusak lagi gitu. Kalau ada kecelakaan, ada kesemutan atau nggak bisa gerak, langsung curiga ke sana, langsung segera bawa ke, maksudnya jangan anggap remeh lah gitu untuk teman-teman semuanya juga. Terus untuk komplikasi mungkin ya selanjutnya ya. Kondisi seseorang yang nggak bisa leluasa bergerak karena cedera itu, misalnya karena gangguan motorik, dia kan bisa mengalami imobilisasi dalam waktu yang lama gitu Kak. Untuk pasien-pasien kayak gini ini tuh bukan satu dokter yang nanganin, harus banyak. Satu dokter saraf, penyakit dalam, bedah, dokter yang paling penting itu adalah psikologinya ya. Karena dia nggak bisa gerak, berarti dia tidak mandiri lagi, berarti dia dependent untuk orang kan, 100% dia harus diurusin oleh orang lain gitu. Karena apa? Yang pertama, dia nggak bisa jalan. Yang kedua, tangannya nggak bisa memegang apapun, ya kan? Makan harus disuapin. Dia kencing, BAB itu nggak ada rasa lagi. Dia harus pakai selang. Selang itu masukinnya ke saluran kencing itu sakit banget loh. Selang kencing itu maksimal 7 hari. Berarti per 7 hari harus ganti, dicabut sakit, dimasukin sakit. Yang keempat dia nggak bisa BAB, berarti kan dia harus pakai pampers. Kualitas hidup tuh pasti bakalan menurun banget, nggak enak banget gitu. Selebgram ini pasti udah yang bagus banget. Karena apa? Semangatnya ada gitu, makanya dia bisa bertahan selama ini. Kalau lihat videonya, pola pernafasannya kan gak enak ya. Karena apa? Saraf pernafasannya juga terganggu gitu. Jadi dia sering sesak. Karena itu lagi sih saraf otonomnya kena gitu. Jadi pernafasan. Yang kedua apa? Otot-otot pembuluh darah itu kan juga dipengaruhi juga ya sama saraf otonom ini. Jadi pembuluh darahnya itu cenderung vasodilatasi. Jadi apa? Sering kayak ususnya nih cenderung sering ileus, atau lambungnya sering kena lambung karena kan pembuluh darahnya juga vasodilatasi, ibaratnya kontriksinya itu nggak bagus lagi gitulah ya istilahnya gitu. Jadi emang
mau dalam, mau luar, itu bermasalah semuanya. Apalagi kalau letak tinggi di bagian leher ya, kayak gitu. Kalau kita nggak bisa gerak kan berarti rebahan ya. Kalau rebahan, paru-paru ini bisa infeksi loh. Kita tuh nggak boleh rebahan terlalu lama. Kita harus miring kanan, miring kiri. Kalau kita normal kan kita bergerak, jadi kan untuk infeksi di paru itu nggak jarang lah. Tapi kalau orang yang imobilisasi, pasti dia cenderung bisa infeksi di paru-paru. Bisa juga infeksi di organ dalam kayak saluran kencing karena dia pakai kateter. Yang kedua karena dia imobilisasi juga, jadi bisa infeksi juga saluran kencingnya. Karena dia tiduran terus, tulang punggung kita ada yang bagian menonjolnya ya. Nah itu buat tekanan di kulit itu sakit. Kalau misalkan bertahun-tahun itu akan mengikis, menekan, lama-lama luka. Namanya ulcus decubitus ya. Nah ulcus decubitus itu kan ada lukaan ya. Otot kita kelihatan tergantung derajatnya, bisa kulitnya kebuka, bisa sampai ototnya, bisa sampai dalam hingga kelihatan tulangnya. Perawatan itu juga nggak bisa sembarang orang dan sangat sakit ya Sif. Dan kalau ada nanah-nanah di sekitar itu, kita harus apa? Kita harus potong otot-ototnya, pokoknya harus sampai merah semuanya, baru bagus ya gitu. Karena kalau nggak dibersihin yang terjadi apa? Infeksi secara menyeluruh, namanya sepsis. Kalau terlalu lama bukan hanya di bagian sini aja, bukan hanya di bagian punggung belakang aja yang luka, bisa di bagian sini yang menonjol-nonjol lah, bisa di bagian kaki, bagian tumit, bisa lah untuk infeksi. Kalau infeksi kan pasti meninggalnya bisa karena itu, jadi meninggalnya bisa karena penyebab sekundernya gitu. Terus Kak, untuk prognosisnya nih Kak, ke depannya mungkin? Kalau ke depannya balik lagi dari derajatnya apa dulu ya, kan apa ringan, sedang, ya kan, apakah traumanya itu dia parsial atau total, itu tuh beda prognosisnya. Oh iya, saraf itu tuh namanya punya neuroplastisitas gitu. Jadi kalau dia tuh masih traumanya itu masih hanya parsial doang, ada saraf lain yang masih sehat yang bisa menggantikan fungsi dia gitu. Jadi masih bisa gerak walaupun tidak seperti normal gitu, atau bisa mendekati normal karena ada sifat neuroplastisitas ini. Tapi kalau dia udah total ya, maksudnya rusaknya itu udah total, yang tidak ada regenerasi, jadi sekali rusak tidak akan bisa kembali. Nah semakin tinggi letaknya, prognosis semakin buruk. Jadi kalau dibilang sembuh atau enggak ya kalau orang dengan penyakit saraf, ya tergantung gejala awalnya ringan atau enggak gitu. Kalau ringan kita pegang, kita tuh ada neuroplastisitas gitu, jadi insya Allah bisa. Kalau udah kena saraf, kita tuh deket banget hubungannya dengan fisiologis. Karena saraf itu harus dilatih. Itu makanya kalau udah kena saraf, baik ringan ataupun berat, fisiologis itu sangat diperlukan. Karena kita megang fungsinya, kita harus ngejar nih fungsi si saraf untuk si neuroplastisitasnya dengan cara kita latih dengan fisiologis. Fisioterapi maksudnya ini? Fisioterapi saya. Fisioterapi, karena apa? Biar tidak kecil organ-organ tubuhnya gitu. Ini kakak juga ngasih informasi nih, jadi kalau dengan orang yang kayak gini ya, imobilisasi, gimana cara kita meningkatkan kualitas hidupnya? Ya pastilah dengan dukungan dari keluarga terdekat itu paling penting. Sesekali didatangkan psikologis. Yang ketiga, kasur anti decubitus gitu. Kalau orang udah dengan tiduran gitu, mending harus dilapisi kasur itu ya, untuk mencegah timbulnya decubitus itu gitu. Karena gimana ya, udah dia cuma bisa tiduran, terus decubitus, luka-luka punggungnya, pasti sakit banget ya kan. Mau tidur sakit, bergerak juga nggak bisa. Pesan moral kayak gini kan, kita udah tahu ternyata saraf itu tuh nggak bisa sembuh ya kalau rusak gitu ya. Berkendaralah dengan kesadaran yang penuh, hati-hati memakai seatbelt, maksudnya peraturan-peraturan yang dikasih polisi-polisi itu patuhilah, karena itu yang terbaik ya kan, kecepatannya diatur gitu. Bukan kita aja loh yang sedih kalau itu yang terjadi sama kita, apa orang tua dan orang di sekitar kita juga sedih, dan mereka kan juga ngurusin dan segala macam itu tuh capek gitu kan. Jadi sebelum itu terjadi, yaudah kita berarti harus lebih hati-hati lagi dalam berkendara, karena untuk spinal cord ini kejadiannya tertinggi itu karena trauma sih, terutama kendaraan. Oke, mungkin itu aja Kak. Makasih banyak informasinya. Teman-teman yang masih kepo, yang masih penasaran atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Nanti Kak Rani juga mungkin bantuin jawab komen-komen teman-teman. Tanya aja ya. Mungkin di luar topik ini tapi masih berhubungan dengan saraf atau sejenisnya, boleh komen ya Kak ya. Iya, yang namanya penyakit ini itu sebagai dokter umum kita tuh hanya tahu gejala dan tata laksana awal seperti injeksi antiinflamasi tadi ya. Tapi tetap segalanya, mau operasi, mau MRI dan segala macam itu tetap kita harus konsultan, dan kita sangat membutuhkan dokter saraf dan dokter bedah sarafnya gitu. Jadi penyakit ini tuh nggak bisa ditangani sama dokter umum, ya harus ditangani dengan dokter spesialis. Pokoknya apapun yang terjadi masukkan ke IGD dan segeralah nih keluarga cari-cari dokter
bedah saraf, cari dokter ya gitu ya. Makasih Kak Rani. Jangan lupa teman-teman bisa kepoin juga Instagram Kak Rani di sini, Instagram Siva di sini. Jangan lupa like videonya, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan keluarga kalian biar kita sama-sama tahu ya Kak Rani ya. Teman-teman juga bisa bantu sebarkan video ini melalui akun medsosnya, terus bisa tag Kak Rani dan Siva, nanti kita akan repost. Ini tuh kejadian ini tuh mengingatkan kita, oh iya, kalau kakak kan jalan tol sering kencang-kencang juga ya, sering. Ya udah dengan ada kejadian ini, ayo Allah harus hati-hati. Kurangi kecepatan, nggak boleh ngantuk gitu. Kalau ngantuk, ayo udah ntar aja deh nyetirnya gitu, ayo. Oke, makasih Kak Rani untuk waktu dan informasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.